Nah, bisa sedikit Bang terkait kan banyak sekarang kasus-kasus tanah. Itu kalau ditelusuri kan awalnya memang dari sertifikat ganda ya Bang. Udah apa namanya? Udah ada duluan sertifikat, ternyata muncul lagi sertifikat baru. Ya, bisa sedikit enggak? Ini, Bang. Oke, jadi fenomena terkait masalah sertifikat ini berarti kita harus tahu dulu ujungnya. Ujungnya artinya yang punya kewenangan diberikan oleh negara untuk menerbitkan administrasi yang bernama sertifikat itu adalah BPN, Badan Pertanahan Negara. Nah, terkait adanya sertifikat ganda, apalagi saat ini sudah begitu ramainya, bahkan menjadi statement yang harus dilaksanakan terkait adanya mafia tanah ataupun oknum-oknum tertentu yang bermain di dalam oknum tersebut yaitu mafia tanah. Ini sudah dibuat statement oleh Pak Presiden Joko Widodo sendiri. Nah, sehingga ini muncul karena diawalin adanya wacana ingin dibuat sertifikat itu dalam bentuk digital. Nah, kalau dengan bentuk digital ini ada semacam kepastian, artinya untuk kepemilikan itu tunggal. Karena yang tahu tentang sertifikat dia itu atau masyarakat itu adalah masyarakat itu sendiri. Karena dia memegang password daripada digital SAM yang bersangkutan. Dan yang kedua, karena nanti masuk dalam sistem digital, ini untuk sertifikat di luar sertifikat resmi, baik itu girik, baik itu persil atau apa, sebelum terbitnya itu semua akan dibuat sertifikat tertentu kepada milik masyarakat tertentu yang memang sudah sesuai dengan aturan hukum. Nah, makanya ini menarik sehingga adanya keinginan pemerintah melakukan digitalisasi ini mempercepat ruang-ruang celah-celah hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum tadi. Salah satunya terkait masalah BPN itu menerbitkan adanya sertifikat ganda. Nah, ini ironis. Kenapa saya bilang ironis? Karena kita tahu di Bali khususnya sertifikat ini kan betul-betul punya nilai. Katakan per are, katakan hanya ada sampai 100 juta, 200 juta. Ini makin menarik sehingga banyak oknum bermain. Terutama tadi saya bilang di awal bahwa yang mengerti administrasi sertifikat itu kan pihak oknum BPN itu sendiri. Bohong kalau pihak BPN tidak tahu, tidak mengerti, atau bahkan tidak tahu sama sekali adanya sertifikat double atau ganda. Itu. Bang, mungkin sedikit. Di daerah di Kerenang itu ada kasus tanah juga yang sebenarnya dia tidak pernah menggadaikan sertifikat itu di salah satu bank daerah ya, tidak pernah menggadaikan, tetapi kemudian diklaim oleh bank tadi bahwa itu sertifikat yang sudah hak milik dia. Nah, ini sejak turun temurun dia tempati bang. Ya sampai sekarang bank itu belum eksekusi, tetapi dia melewati pengadilan, namanya berpikir dia instansi besar gitu. Dia menang, tetapi secara kebenaran dalam sertifikat itu di desanya salah, jumlahnya tidak tepat seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu bagaimana ya, Bang? Salah objek. Nah, masyarakat kecil kan yang otomatis disinilah peranan pemerintah. Artinya BPN yang memegang otoritas administrasi itu harus menentukan pilihan dengan sesuai aturan hukum yang berlaku. Kalau memang orang tersebut sudah tinggal di tempat tersebut, menguasai secara fisik dulu kita lihat, itulah satu keabsahan yang hakiki. Karena dari turun-menurun dia sudah di situ. Dan kalaupun ada klaim dari pihak yang lain menyatakan bahwa dia juga mempunyai sertifikat yang sama di lokasi yang sama dengan nomor EIN-B-nya yang sama, ini juga patut kita pertanyakan. Kok bisa muncul? Bagaimana munculnya? Itu kan ada warka. Ada warka. Pasti muncul itu histori.
dari mana perolehan, dari siapa diperoleh, menggunakan apa, lantas data-data apa yang dipakai, itu tidak mungkin tidak. Pasti ada historinya. Nah, kita minta buka itu semua. Jangan malah menjadi bagian dibuat suatu terselubung. Nah, ini juga nggak boleh. Makanya tadi kita bilang, kalau memang ada fenomena tadi, ada tumpang tindih tadi, pihak BPN di sini harus menentukan segera. Panggil yang bertikai, panggil pihak yang bersengketa tadi. BPN harus mengeluarkan dokumen tersebut. Bahwa dan dia harus menyatakan administrasi yang benar dimiliki oleh si A, bukan si B. Maka mau tidak mau si B harus legowo keluar dari tempat itu. Karena kita tahu sendirilah fenomena ini. Dengan adanya seperti itu, dia akan masukkan ke dalam gugatan. Dia akan masukkan ke pengadilan. Nah, di pengadilan ini mulailah bermain. Sehingga apapun yang dilakukan oleh pemilik tanah yang sah, dia akan terzolimi. Dia akan kalah. Karena tadi sistem yang tadi kita bilang ada tangan-tangan kotor, ada tangan-tangan nakal, itu yang tadi kita bilang yaitu oknum-oknum yang dalam mata rantai atau satu kesatuan mafia tanah. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi kita harapkan BPN harus legowo, BPN harus jujur, BPN harus panggil kedua belah pihak, dan BPN dengan data solid dia yang ada, dengan otoritas yang ada harus menentukan pihak mana yang memang betul-betul memiliki haknya secara utuh, bukan dari pengadilan. Karena dari pengadilan itu tidak akan mendapatkan putusan ataupun tidak akan mendapatkan data yang valid. Karena data yang valid itu ada di sumbernya di BPN. Kalau di pengadilan itu kan hanya menentukan sah atau tidaknya. Milik siapa ini? Itu tergantung objeknya daripada si pengadilan, si hakim yang memeriksa kasus tersebut. Nah, ini kan ada yang namanya di situ bargaining point. Ini kan kasihan kalau memang kepemilikan sahnya itu dari orang yang memang sudah ada di lokasi tersebut, sudah menguasai fisiknya secara turun-menurun. Nah, ini juga banyak kami alamin di kantor kami. Bahkan sudah jadi tersangka di polisi, tapi ternyata dari pihak pengadilan itu dia oknum ini malah yang menang. Sehingga orang masyarakat yang sudah tinggal di situ, dia bingung mau kemana lagi. Bahkan kita tahu kalau berproses dalam hal hukum, ini kan memerlukan biaya yang banyak, memerlukan waktu yang lama, dan juga belum ada suatu kepastian hukum. Katakan dia menang di dalam persidangan, tapi belum tentu bisa dieksekusi. Karena kenapa? Tadi ada celah hukum lagi. Satu-satu jalan kalau masalah tanah hanya BPN yang bisa memanggil para pihak, dan BPN dengan data yang ada, dengan dokumen yang ada, dia bisa menentukan ini yang memiliki yang utuh. Iya, sah ya. Bang, ini secara sah. Ini bahas pernyataan Abang ini menarik sekali. Bang, kemarin di Kongres KAI mengatakan ada 4 pilar penegak hukum ya, Ya. hukum. Yang terakhir adalah advokat itu sendiri. Ya. Nah, mereka di sana mengatakan bahwa kewenangan advokat itu belum sampai menyentuh kepada BPN. Isi umpamanya di dalam persidangan tuh membutuhkan data-data dari BPN. Nah, itu kadang-kadang terhambat. Seperti itu bagaimana, Bang? Nah, jadi kalau saya bicara dari segi hukum, artinya advokat. Sebetulnya advokat adalah bagian daripada aparat hukum, catur wangsa. Tetapi kadang-kadang dari pihak aparatur hukum sendiri, terutama instansi yang ditunjuk oleh negara, ini nggak kooperatif. Nah, ini saling tersandung dalam hal kita bekerja. Nah, kita jelas menggunakan undang-undang advokat. Berarti undang-undang advokat itu tidak boleh dihalang-halangi untuk mendapatkan keterangan, untuk mencari alat bukti, ataupun menemukan saksi-saksi yang memang diperlukan sehingga masalah itu terang benderang. Nah, hambatan itu ini saya juga mengalami. Kadang-kadang BPN tidak mau menjawab surat kita. Kadang-kadang BPN tidak mau memberikan data kepada kita. Bahkan kita tanya pun juga mereka ke bagian sengketanya kadang kita dilempar, kadang kita mau ketemu kepala BPN aja itu sulitnya minta ampun. Nah, di sini kita himbau, ingat BPN dan yang lainnya itu adalah pelayan masyarakat. Kalau pelayan masyarakat itu berarti kan mengabdi.
Kalau mengabdi itu kalau diajak kita duduk bersama untuk mencari kebenaran satu hakiki, mau nggak mau mereka harus membuka diri untuk musyawarah. Karena kita kan memang di Indonesia ini mengedepankan musyawarah, ajas musyawarah. Harusnya pihak BPN juga kooperatif dengan kami advokat-advokat yang hanya untuk mencari suatu kebenaran terangnya satu kasus. Bang, sekarang ini kan sudah banyak muncul kasus sertifikat ganda ini sampai kasusnya berlarut-larut. Kalau menurut abang, dari mana ininya cara memperbaikinya ini? Perbaikinya ya Apa? cuma satu dari BPN tadi. Badan Pertahanan Negara ini harus dengan legowo harus membuka akses apabila masyarakat membutuhkan. Kan juga dari pemerintah sudah ada undang-undang keterbukaan informasi. Kenapa kita harus tutup? Itu loh. Kalau BPN sendiri tutup, ini ada indikasi mereka ada konspirasi dengan oknum-oknum tertentu sehingga menyusahkan masyarakat. Kalau sudah menyusahkan masyarakat, berarti hukum itu tidak berfaedah. Untuk apa mereka di sana dititik oleh undang-undang? Kalau mereka pun tidak mampu bekerja sama dengan masyarakat. Ingat, masyarakat yang mempunyai kedaulatan. Negara ini kan ada masyarakat. Hukum yang tertinggi adalah masyarakat, bukan mereka. Sehingga mereka tuh harus legowo membuka akses tersebut sehingga masyarakat tahu apakah sertifikat yang dia miliki, apakah lokasi yang dia miliki itu utuh milik dia atau ada kasus atau punya masalah dengan pihak yang lainnya. Bang, kebenaran itu kan walaupun langit runtuh harus ditegakkan. Ya. Seperti Pihak sudah. ya. Nah, seperti itu. Jadi ada pihak-pihak yang oknum lah kita Ya. katakan bermain di situ. Mungkin satu lagi Bang, statementnya upaya masyarakat ini Bang. Apakah upaya masyarakat itu harus mengadukan kemana kalau permasalahan Baik. ini? Nah, ini menarik supaya masyarakat wacananya terbuka. Karena kalau kita di advokat melakukan kesalahan atau diduga ada data yang menyimpang, itu kan harus dilaporkan ke profesi, yaitu kode etik, yaitu organisasi advokat. Kalau polisi jelas, yaitu ada Propam atau Irwasda. Kalau kejaksaan juga demikian, ada pengawas kejaksaan. Nah, kalau BPN ini hanya satu, yaitu melalui ombudsman. Nah, melalui Ombudsman Republik Indonesia, kita bisa mintakan kepada pihak ombudsman agar aturan-aturan yang diterapkan oleh pihak BPN itu sudah benar enggak? Sesuai aturan enggak? Nah, hanya ombudsman yang bisa masuk ke BPN. Karena itu menyangkut administrasi. Kalau menyangkut administrasi, ombudsman lah yang ditunjuk negara untuk mengatur administrasi-administrasi di Republik Indonesia. Terutama terkait tadi pelayanan, kedua tentang kepastian daripada sertifikat itu, dan yang ketiga, kalau memang mau dibawa dalam hal hukum, walaupun itu sebenarnya ironi, karena mereka sendiri yang punya otoritas yaitu BPN, bisa saja tapi melalui advokat. Cuman kembali lagi, advokat juga akan terbatas di sana. Lebih bagus ombudsman. Karena dengan adanya ombudsman ini, mereka bisa menyentuh pihak BPN yang apabila dimintakan data, dimintakan keterangan, mereka tidak siap. Gitu. Ya, terima kasih Bang.